Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kita bisa kembali berkumpul di dalam kesempatan malam hari ini, di dalam belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita tunduk kepala dan berdoa. Bersyukur kami Bapa untuk segala anugerah, kebaikan, kemurahan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kesempatan untuk kami ada. Ini semua karena belas kasihan Tuhan, sehingga kesempatan ini kami gunakan sebaik-baiknya sepanjang kami menjadi pemercaya Yesus di atas muka bumi, sampai Engkau membawa kami ke dalam kemuliaan-Mu. Kami didapati setia, taat, dan mengasihi Engkau ya Tuhan, agar seluruh janji yang Kau janjikan bagi kami orang percaya dapat kami nikmati di dalam anugerah Tuhan. Dalam Kristus kami mohonkan senantiasa pewahyuan daripada Tuhan dan hikmat daripada Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga seluruh kehidupan kami berkenan untuk menerima berkat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh umat-Mu yang mendengar malam hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 tahun sudah kita lewati, dan di awal renungan kita malam hari ini saya tentu tetap mengucapkan selamat bagi kita semua yang sudah merayakan Natal dan merayakan Tahun Baru. Semua kita dapat lewati bersama dengan Tuhan, bersama dengan pertolongan Roh Kudus. Kita dapat melewati tahun 2023 dengan penuh sukacita. Di kesempatan di bulan yang kedua ini, di tahun 2024 ini, kita mau bangkit terus belajar, bangkit terus mengasihi Tuhan, bangkit terus untuk setia dan melakukan kehendak Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membuka firman Allah di dalam mengawali renungan kita di dalam tahun yang baru ini. Kita membuka kitab Nabi Yesaya di pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Saya tetap menyampaikan pesan ini. Ini biasa disampaikan di Natal ya. Namun saya percaya firman Tuhan tidak dibatasi oleh karena situasi atau momen-momen tertentu di mana firman Allah dipelajari, di mana firman Allah dibaca dan direnungkan, maka kekuatan firman itu akan terus menolong kita. Natal kita sudah ditolong Tuhan lewat pertolongan firman Tuhan yang nyata, yang digenapi dalam kehidupan kita. Dan di bulan yang kedua di tahun 2024 juga saya percaya firman Tuhan tetap berkuasa. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Seperti saya katakan di awal, ya, ayat ini paling sering disampaikan ketika di momen-momen peringatan ya, hari kelahiran Sang Juru Selamat, Sang Mesias Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini ya, kita berbicara di mana nama Yesus itu berkuasa. Nama yang diberikan kepada manusia, yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus. Saya katakan 750 tahun kurang lebih sebelum Mesias hadir, sebelum Kristus lahir, sebelum terjadi peristiwa di kandang domba itu, Nabi Yesaya sudah menyerukan pesan Tuhan ini, bahwa seorang anak telah lahir untuk manusia, untuk kita yang mau diselamatkan. Seorang putra telah diberikan ya untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang. Ini namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nama itu memiliki makna dalam setiap kehidupan kita. Nama menurut konteks Alkitab ya, di sini di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5, saudaraku, bahwa nama ini memiliki pengertian ya. Yang pertama dikatakan bahwa nama ini sebagai sebutan ya, sebagai lambang pemerintahan ya, sebutan untuk membedakan orang yang satu dengan orang yang lainnya.
Yesus Kristus yang kita sembah dengan Yesus yang lain, kata Paulus. Karena ada Yesus lain, kata Rasul Paulus. Jadi kita jangan sampai terkecoh di sini. Untuk memaknai nama Yesus di sini kita harus betul-betul tahu tentang konteks sebutan. Ya, dikatakan sebutan itu untuk membedakan. Ya, nama saya Yanto. Tentu banyak Yanto, bukan saya saja, saudaraku. Tapi untuk membedakan satu dengan yang lain, Yanto yang satu dengan Yanto yang lain, tentu ada sebutan-sebutan yang akan membedakan itu. Ini penting untuk kita pahami, untuk membedakan yang satu dengan yang lain. Di dalam Filipi pasal 2, kita lihat di dalam Filipi pasal 2, sebelum nanti kita kembali ke konteks ini lagi. Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama Yesus itu nama yang di atas segala-galanya. Kenapa? Karena saya katakan tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia selain manusia Yesus. Manusia Yesus ini selalu berulang-ulang saya katakan manusia ilahi. Manusia tapi ilahi. Manusia dengan sifat-sifat ilahi. Manusia seperti Adam bersifat dosa, ya, bersifat dosa kata firman Allah. Tapi Adam yang kemudian yaitu roh yang memberi hidup itu berbeda. Ya, nanti kita akan ketemukan karakteristiknya itu, ya. Jadi nama Yesus Kristus itu nama yang berbeda, nama di atas segala nama, ya. Sebab Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Pastikan dalam iman kita bahwa tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan, ya, di atas muka bumi ini, ya, kolong langit ini, hanya nama Yesus Kristus Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes 20. Kita akan terus menyelidiki firman Tuhan ini. Yohanes 20 ayat yang ke-28. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, Yesus maksudnya, ya Tuhanku dan Allahku. Perhatikan. Ya Tuhanku dan Allahku. Nama Tuhan kita itu Yesus, ya. Ho kuriosmau, ho theosmau. Ya, perhatikan. Ya Tuhanku dan Allahku. Di dalam Kisah Para Rasul dituliskan apa di sana? Coba kita lihat perbandingannya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kalau tadi dikatakan ho kuriosmau, ho theosmau. Ya, perhatikan. Ya Tuhan, ya. Di sini dikatakan apa? Kurion kai Kriston, perhatikan. Menjadi Tuhan dan Kristus. Ini penting kita pahami. Ini dia yang disebut oleh Bapa. Nama di atas segala nama. Dia Tuhan dan Kristus. Dia juru selamat kita yang diurapi Bapa. Dia Tuhan kita. Dia Allah kita. Ho kuriosmau, ho theosmau. Perhatikan. Ini penting kita pahami. Yang kedua, setelah sebutan dari makna nama itu sendiri. Yang kedua, kita melihat nama ini berbicara kuasa yang kedua. Dalam hal apa? Dalam pekerjaannya. Kisah pasal 3 kita coba lihat. Di dalam ayat yang ke-16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Perhatikan. Ketika orang lumpuh itu didoakan, ya, perhatikan, percaya, ya, perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, ya, emas dan perak tak ada padaku, tapi di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret berjalanlah. Perhatikan, maka kuatlah mata kaki orang itu. Perhatikan, dengan nama Yesus Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Perhatikan, sejak lahir. Kuasa namanya itu berbicara
wibawa keilahiannya. Perhatikan. Jadi kuasa di dalam pekerjaannya. Jadi ketika saudara percaya nama Yesus, saudara harus percaya bahwa kuasa itu akan mengerjakan segala sesuatu yang kita percayai. Apa yang kita minta di dalam kehendak. Ingat, yang dikerjakan adalah yang kita pinta di dalam kehendak Tuhan. Apa yang kita pinta di luar kehendak Tuhan, itu pasti akan merugikan kita. Dan itu tidak akan mempermuliakan Tuhan. Perhatikan. Jadi apa yang kita minta di dalam kehendak Tuhan, pasti Bapa dipermuliakan. Karena nama itu berkuasa di dalam pekerjaannya. Jadi inilah yang membuktikan, membedakan bahwa yang kita sembah itu hidup adalah ketika Dia dapat bekerja. Kita mengerjakan bagian kita, namun Tuhan yang kita sembah mengerjakan bagiannya untuk apa? Untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita dari keadaan kita, dari siksa api neraka yang mengancam kita. Bahkan Dia menyembuhkan kita, memberikan kecukupan bahkan kelimpahan bagi kita. Manakala Dia menghendaki kita untuk menjadi berkat, Dia akan mampukan kita seberapapun yang kita bisa kerjakan. Maka firman Allah kita mengatakan teruslah berbuat yang baik. Ya, berbuat baiklah selagi ada kesempatan. Perbuatan baik yang mana? Yang di dalam kehendak Tuhan. Ada banyak perbuatan baik. Tapi yang di dalam kehendak Tuhan pasti tujuannya mempermuliakan Bapa. Ketika yang baik tidak mempermuliakan Bapa, itu yang dikatakan firman Allah seperti kain yang kotor, kain yang lara. Itu kebaikan kita. Itu kebenaran kita sendiri. Tapi setiap kebaikan yang kita kerjakan dalam kehendak Allah, pada akhirnya nama Tuhan yang berkuasa yang kita permuliakan. Kita dimampukan karena kuasa itu terjadi dalam pekerjaannya. Karena namanya itu ada kuasanya, saudaraku. Dan kuasa itu menyangkut otoritas Dia untuk mengerjakan apa yang kita minta, pikirkan, doakan. Bahkan Dia bisa memberi lebih dalam diri kita. Apa itu? Kuasa yang melimpah-limpah dalam pengucapan syukur. Kuasa yang melimpah-limpah dalam melakukan kehendak Allah. Ingat, kita diselamatkan. Bukan cuma menunggu Tuhan datang, tapi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga waktu-waktu yang ada kita tidak habiskan untuk melakukan kehendak kita sendiri. Karena itu akan berbahaya bagi keselamatan kita. Tapi sepanjang ada kesempatan, teruslah berbuat apa yang baik. Yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Yang baik yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu menjadi bagian rancangan Tuhan atas hidup kita. Kita dirancang untuk mengerjakan apa yang baik. Kita dikuduskan untuk melakukan apa yang benar, apa yang kudus. Karena Allah itu kudus. Karena Yesus itu kudus. Karena Roh itu kudus. Maka kita dipanggil untuk mengerjakan apa yang kudus dan benar. Jadi kesempatan ini indah. Kita sudah memiliki kuasa di dalam nama itu. Ini otoritas buat kita untuk hidup di dalam kebenaran. Yang terakhir, saudaraku, nama itu menyangkut kepribadian, menyangkut karakter. Iya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pribadi dari Yesus Kristus yang kita percayai. Saya katakan terdahulu bahwa pribadi itu akan mengejawantah dalam diri kita, akan terimplementasikan dengan kuasanya. Perhatikan, bukan dengan kehendak kita, dengan kuasanya. Manakala kita memberi hidup, menyerahkan sepenuhnya, mohon pimpinan, Roh itu akan membawa kita masuk ke dalam seluruh kebenaran karakter itu. Karena Roh Kudus bekerja untuk membawa kita, untuk membimbing kita, memimpin kita, menyadarkan kita untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran. Kalau kita sudah tenggelam dalam kebenaran itu, saya percaya, kalaupun saudaraku kita masih ada di dunia ini, maka keinginan-keinginan untuk melawan Tuhan, keinginan-keinginan untuk tidak mempercayai Tuhan, itu tidak akan terjadi. Yang membuat kita sulit adalah kejahatan, yaitu kejahatan ketidakpercayaan kita. Ini yang harus kita patahkan. Ya, mungkin kita tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang mencolok, tapi dengan tidak mempercayai nama Yesus sebagai Tuhan yang mampu berkuasa, ya, yang memiliki otoritas, ya, di dalam pekerjaannya, di dalam sebutan-sebutan yang selalu kita dengungkan, kita tidak akan mengalami apa-apa. Namun kita akan mengalami pekerjaan dalam nama itu jikalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kepribadian Kristus itu, saudaraku. Pribadinya menunjuk, saya katakan tadi, kepada karakternya, kepada karakteristik Kristus dari kerajaan yang mesianik itu, saudaraku. Kerajaan sang penyelamat, sang juru selamat, sang Mesias itu sendiri. Ya, dalam Kisah pasal 3 ayat yang ke-15,
Kisah pasal 3 ayat yang ke-15, demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dia pribadi yang memimpin kepada hidup. Kalau saudara percaya kepada nama itu, maka karakternya itu akan mempengaruhi karakter kita, membawa kepada karakter Kristus. Kehidupan yang dikehendaki dalam penebusan. Ingat, Tuhan menyembuhkan kita bukan cuma untuk sembuh. Tuhan memberkati kita bukan cuma untuk diberkati. Tuhan menolong kita bukan cuma supaya kita tertolong. Tapi panggilan tertinggi adalah Dia akan memimpin kita kepada hidup. Bukan cuma hidup diberkati. Terlalu rendah, saudara. Terlalu rendah. Kalau nilai korban Kristus hanya diukur dengan berkat makan minum, hanya kenikmatan badani, hanya berkat kesehatan, kita harus memiliki ukuran yang tertinggi. Perhatikan bahwa Dia datang, nama itu diberikan, hidup dalam karakter kita untuk memimpin kita kepada hidup. Sayang rasanya saudaraku, kalau kita sebagai orang Kristen hanya sekedar hidup. Kita harus memberi diri dipimpin kepada hidup. Hidup yang apa? Hidup yang berkarakter Kristus. Hidup yang dikehendaki Bapa adalah kehidupan yang dianugerahi kepada kita dengan karakter Kristus. Ingat, ini dianugerahi oleh Roh Kudus. Kita akan segambar, sekarakter. Ya, perhatikan, ini penting kita pahami. Yang kemudian, jadi Dia Bapa yang kekal, ya. Dia Bapa yang kekal yang memimpin kita kepada hidup. Perhatikan. Demikian ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Terdahulu saya katakan, hidup kekal adalah hidup yang sepenuh-penuhnya hidup. Bukan separuh hidup. Itu hidup kekal. Hidup kekal bukan separuh hidup, tapi sepenuh-penuhnya hidup. Itu bahasa yang paling simpel untuk memahami hidup yang kekal. Hidup yang tiada berkekurangan. Tidak ada cacat, ya, tiada celah, tiada kerut atau serupa apapun itu. Tidak ada. Kita melanjutkan ke dalam poin yang berikutnya dari poin yang terakhir ini, yaitu nama itu menyangkut pribadi. Ya, menyangkut pribadi. Kita lihat, setelah pribadi itu memimpin kita kepada hidup, dalam Filipi 2. Kita buka dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2 ayat yang ke-1a. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Perhatikan. Di sana, ya perhatikan. Kalau kita melihat tadi dalam kitab yang pertama kita baca Yesaya 9 itu disebutkan sebutan-sebutan itu ya saudaraku. Di poin yang pertama, dia pribadi yang memimpinnya sebagai sebutan bahwa dia Bapa yang kekal. Karena dia hidup bangkit. Ya, perhatikan, Yesus Kristus adalah Bapa yang kekal, ya, dia yang memimpin kepada hidup. Kemudian dia pribadi yang menasihati, penasihat yang ajaib, Allah yang menasihati dengan solusi. Perhatikan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Perhatikan, ya. Pribadi penasihat ajaib ini penasihat yang memberikan solusi. Saya katakan kemarin, bukan cuma jangan begini, jangan begitu, tapi Tuhan selalu kasih solusi, saudaraku. Ketika dia melakukan pengajaran, dia juga memberikan jalan keluar. Ini penasihat ajaib. Penasihat ajaib ini penasihat yang gak cuma melarang, memberitahu, memerintahkan, atau mengingatkan, tapi memberikan solusi. Ya, ada nasihat dalam Kristus. Ada penghiburan kasih, perhatikan, penghiburan kasih. Ingat, kasih itu karakter. Karena kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak mendendam. Ini karakter, ini penghiburan kasih. Jadi ini betul-betul sejatinya penghiburan. Kalau kita manusia seringkali dapat penghiburan dari manusia, ya sering juga ada banyak hal yang sepertinya tidak 100% murni sejati. Manusia punya banyak kepentingan dalam menghibur. Tapi kalau kita orang-orang yang rohani, tentu sebagai manusia rohani, penghiburan kita tidak pura-pura. Penghiburan kita sejati. Penghiburan kita tulus. Itulah penghiburan kasih. Ya, itu ada dalam Kristus. Di dalam penasihat yang ajaib. Ya, ada persekutuan roh. Ya. Rohnya ini roh bersekutu. Karena manusia baru Kristus itu yang dalam diri kita,
yang setelah Kristus bangkit, dia memberikan kehidupan kepada kita dan dia tidak mati-mati lagi. Itulah persekutuan yang indah yang diberikan, sehingga roh kita senantiasa rela untuk bersekutu. Kan ini penting untuk hidup kekal kita. Ini menentukan sekali untuk nasib kekal kita. Karena kebiasaan bersekutu ya, ini penting. Karena ada orang-orang yang tidak sadar bahwa kebiasaan tidak bersekutu itu membuat dia menjauhkan diri dari kasih karunia. Dalam kasih karunia ada pengampunan. Hingga orang-orang ini serasa dirinya bahwa tidak dikasihi Tuhan. Ya, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, saya katakan orang yang nggak pernah merasa bahwa dirinya sudah dikasihi Tuhan, sehingga dia merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi dia tidak mungkin melakukan kasih yang daripada Tuhan. Paling kasih yang terbatas. Kita mau melakukan lebih, itu hanya dikerjakan Roh Kudus di dalam nama yang berkuasa itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang menasihati kita dengan solusi, ya. Kemudian ada kasih mesra, ada belas kasihan, ya, kasih mesra. Kasihnya betul-betul hangat, ya, tidak hambar, ya. Kasihnya betul-betul bisa dirasakan begitu intim, begitu erat, begitu hangat dirasakan oleh setiap orang yang merindukan kasih Tuhan. Dan itu ada di dalam pemercayai Yesus yang menerima nama yang ajaib, ya, nama dari pribadi yang disebut penasihat yang ajaib. Kemudian apa? Ada belas kasihan. Saya selalu ingatkan orang-orang yang gak punya belas kasihan nanti akan mengalami hukuman yang tidak mengenal belas kasihan, kata firman Allah. Mari hiduplah dalam empati yang daripada Tuhan. Milikilah belas kasihan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Tahun yang baru kita rindu ada pemulihan, ada perubahan. Dimulai dari diri kita, dimulai dari rohani kita. Kita jangan menuntut banyak dari siapapun. Belajarlah untuk memulai. Mengasihi Tuhan itu memang sulit nampaknya. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, mengasihi Tuhan adalah menjadi kesukaan bagi setiap orang percaya. Melakukan firman Tuhan bukan menjadi sebuah ponis mati, sesuatu yang menakutkan. Melakukan firman Tuhan menjadi kesenangan orang-orang percaya. Ya, mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menjadi gaya hidup yang baru. Ya, bukan cuma menghiasi mulut kita, menghiasi kata-kata kita dalam setiap ibadah kita, tapi mengasihi dan melakukan kehendak Tuhan menjadi gaya hidup yang baru di tahun ini. Sebagai orang-orang yang siap masuk ke dalam surga. Karena kalau tidak, surga cuma cerita, saudaraku. Ya, surga cuma pelajaran rohani. Surga sungguh-sungguh ada manakala kita hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hidup dalam ketaatan dan kehendak Tuhan yang nyata. Maka surga, manakala kita menutup mata, sungguh-sungguh ada, kata firman Allah. Dan ingat, neraka juga ada. Sungguh-sungguh ada, kata firman Allah. Jadi marilah kita hidup di dalam nasihat yang ajaib ini supaya kita sungguh-sungguh memiliki karakter Kristus, saudaraku. Yang terakhir, Filipi 2 ayat yang ke-10. Turun sedikit lagi sebagai ayat yang terakhir dari renungan singkat kita. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Di atas bumi seluruh makhluk yang hidup, di bawah bumi bahkan sampai ke bagian bumi, titik bumi yang paling dalam, neraka, semua harus tunduk. Perhatikan. Dan Yesus pernah memproklamirkan dirinya, dia tidak menginjil ke dalam neraka. Kan orang-orang yang sudah masuk ke sana gak mungkin bisa pindah ke surga. Kita tidak menganut pemahaman itu. Sehingga kalau orang sudah masuk neraka didoain dari gereja, didoain dari persekutuan, lalu dosanya mulai berkurang, ya kan? Lalu tiba-tiba dipindahkan. Wah, kalau gitu enak, saudaraku. Kita bikin dosa saja nanti kita mati didoakan. Tidak seperti itu surga yang kita pahami. Keputusan hidup itu penting. Karena itu akan menentukan nasib kekal dan nasib binasa kekal. Ada binasa kekal, ada hidup kekal. Ya, tidak ada alternatif yang lain. Ini keadilan. Namun saya katakan kasih Allah tidak pernah bertabrakan dengan keadilan Allah. Dia berjalan paralel, saudaraku. Karena kasihnya dia berikan Kristus yang selalu kita dengungkan dalam peristiwa Natal. Yohanes 3:16. Tapi karena keadilannya maka dia juga ya memberikan di hadapan kita surga dan neraka. Mana yang kita pilih? Ingat, keselamatan bukan pilihan, itu anugerah Tuhan. Tapi memilih hidup dalam kebenaran
Mentaati Tuhan, mengasihi Tuhan, itu pilihan masing-masing kita. Kita sudah diselamatkan. Maukah kita mentaati Tuhan? Maukah kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan? Itu keputusan sepanjang kita hidup menjadi Kristen. Lepas dari itu, saya tidak berani berbicara, saudaraku. Karena itu keputusan kita. Ya. Karena apa yang dapat saya katakan sebagai hamba Tuhan? Selain mari kita sungguh-sungguh dalam keselamatan yang sudah diberikan Tuhan. Ini cuma-cuma. Namun kita harus bayar harga dengan kesetiaan mengiring Tuhan. Dengan bayar harga di dalam ketaatan kepada Tuhan. Walaupun jatuh bangun, saya dan saudara mengasihi Tuhan. Namun kasih Tuhan lebih besar dari kelemahan-kelemahan kita. Justru dalam kelemahan itulah kita merasa kita tidak mampu, kita butuh Tuhan. Merasa kita tidak kuat, kita bersandar bergantung kepada Tuhan. Ini ciri dari kehidupan yang mengasihi Tuhan. Yang berjalan sendiri tanpa Tuhan pasti akan tersesat. Mari kita punya terang firman Tuhan. Ini sebagai bentuk dari pribadi yang memerintah sebagai Raja Damai. Perhatikan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Otoritas adalah Kristus. Dia berhak, perhatikan. Takutlah kepada Dia yang dapat membunuh tubuh dan setelah itu melemparkan jiwa kita ke dalam neraka. Manusia bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa melemparkan jiwa kita ke dalam neraka. Tapi takut kita hanya kepada Allah dalam nama Yesus yang dapat membunuh tubuh dan melemparkan jiwa kita ke dalam neraka. Kita bersyukur kepada Allah dalam Yesus Kristus Elohim yang hidup itu. Dia tidak memberikan kutuk atas kita, tapi memberikan berkat, yaitu kesempatan untuk terus mengasihi Tuhan dan hidup dalam kebenaran sampai akhir pengiringan kita. Kita didapati setia, tetap semangat, ya miliki hak itu, ya untuk terus mengasihi Tuhan. Ini hak kita dan Dia berhak dihormati dan Dia berhak disembah sebagai Tuhan dan Raja, karena Dia adalah Tuhan dan Kristus, Kurion Kai Kriston. Tunduk kepala. Terima kasih Bapa Surgawi buat kesempatan belajar firman Tuhan malam hari ini. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa dalam hidup kami. Siapalah kami ya Tuhan? Engkau pantas dihormati. Engkau layak disembah sebagai Tuhan dan Kristus bagi kami. Biar namamu dikuduskan dalam hidup kami senantiasa. Berkati umat malam hari ini, di awal kami mulai ibadah, berikan kami semangat untuk hidup benar, semangat untuk hidup taat mengasihi Tuhan, supaya kami tidak berjalan dalam kesalahan-kesalahan, berjalan dalam masalah-masalah yang memberatkan kami. Jadi kalau kami hidup dalam kebenaran, Roh Kudus tidak akan terhalang untuk menolong memimpin kami. Berkati orang-orang tua kami dalam pemulihan, dalam kondisi yang sudah lanjut, para janda lansia, para single parent, Tuhan tolong mereka semua. Berkati dalam kesendirian. Sebagai pribadi Tuhan, Engkau menyertai mereka, memberkati kebutuhan mereka. Para suami istri, Tuhan terus pimpin. Tuhan berikan penghiburan dalam memimpin keluarga, berikan kemampuan hidup menjadi contoh teladan, hidup dalam kesetiaan beribadah kepada Tuhan. Supaya kami tidak mengalami begitu banyak kesulitan. Ketika masalah diperhadapkan, ketika kami hidup benar, Roh Kudus tidak terhalang karena dosa-dosa kami. Tapi Roh Kudus akan terus memberikan pewahyuan yang baru dalam firman Allah yang sudah kami dengar ini. Sehingga kami dapat berjalan kembali menata hari-hari hidup kami sebagai keluarga. Suami istri diberikan kemampuan mengelola kehidupan rumah tangga, memimpin keluarga, dan berkat Tuhan tercurah. Berkat rohani, makan minum pakai, dimudahkan rezeki kami setiap keluarga, anak-anak sebagai buah nikah Tuhan. Lewat kehidupan kami yang sehat rohani jasmani, anak-anak kami juga boleh terberkati, mereka sehat jasmani rohani. Pertumbuhan dari tingkat balita, batita, remaja, anak-anak pemuda ini Tuhan, muda dewasa Tuhan berkati semua yang membutuhkan pekerjaan, berikan pekerjaan bagi mereka. Yang membutuhkan perjodohan Tuhan berkati, keluarga-keluarga baru yang membutuhkan momongan juga Tuhan berkati dalam program momongan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tahun ini kalau Tuhan berkenan, biar anak-anak kami juga boleh mendapat pekerjaan, mendapat jodoh teman hidup, dan mendapatkan keturunan dalam pergumulan mereka. Rumah tangga yang Anda berikan keharmonisan, kerukunan, cinta kasih, dan Tuhan Yesus senantiasa dalam wujud shalom hadir dalam kehidupan hati dan pribadi setiap keluarga. Gereja Tuhan yang ada, Tuhan tolong berkati pengurus yang ada, program-program gereja kami, rencana untuk Paskah, Tuhan tolong program-program komisi yang ada Tuhan berkati. Rencana tahun ini untuk tur eklesia juga dalam peringatan nanti 17 Agustus juga Tuhan memberkati. Kalau Tuhan berkenan semua dapat terlaksana, dimudahkan segala urusan gereja ini Tuhan. Terima kasih berkati organisasi kami.
Tuhan tolong pemimpin gereja kami Tuhan. Dari BPN, BPD yang ada. Tuhan tolong departemen dan biru-biru yang ada. Sampai di seluruh gereja lokal yang ada terhampar di tanah air kami. Berkati GSJPD ini Tuhan. Berkati dengan hikmat Tuhan. Sehingga ada kemajuan di organisasi kami. Banyak jiwa diajar, dididik. Dan dibawa ke dalam keselamatan Tuhan. Berdoa bagi bangsa ini. Pemimpin yang ada di bangsa itu berkati presiden, wakil presiden, menteri staf kementerian yang ada, lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara. Tuhan berkati dalam penyelesaian masa akhir jabatan ini Tuhan. Perlindungan Tuhan nyata atas pemimpin kami. Rencana pesta demokrasi baik pilpres, pilex juga pemilihan kepala daerah Tuhan, di mana pada tanggal 14 Februari akan dilangsungkan pemilihan suara. Biar seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan boleh menggunakan hak pilih dengan baik sebagai warga bangsa, warga negara Tuhan. Sehingga pemimpin yang kami rindukan boleh Tuhan hadirkan di tengah bangsa ini untuk beberapa tahun ke depan ini Tuhan. Sekali lagi jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup sandang pangan, keamanan, terlebih dalam pesta demokrasi nanti, dalam perhelatan politik ini Tuhan berkati keamanan. TNI Polri berikan netralitas, berikan juga otoritas untuk menjaga keamanan pilpres dan pileg nanti Tuhan, dan juga pemilihan kepala daerah kemudian Tuhan. Terima kasih buat Indonesia. Kami bersyukur buat keberadaan di negeri kami ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat Indonesia, dan berkat Tuhan tercurah atas Indonesia, atas kota-kota yang ada, karena kesejahteraan bangsa, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih, sempurnakan ibadah kami malam hari ini. Renungan firman Tuhan yang kami terima sempurnakan oleh Roh Kudus. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan tidak seberapa dibanding dengan korban Kristus, namun inilah yang dapat kami lakukan. Tuhan, setiap kami boleh belajar untuk menghargai penebusan Kristus lewat apa yang dapat kami persembahkan, baik hidup maupun apa yang kami dapat berikan, harta benda yang kami berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah diberkati oleh Tuhan, bahwa kami melewati malam hari ini, yang bepergian, yang bekerja, yang berkuliah, yang juga dalam keadaan mungkin kurang sehat, Tuhan jamah dan berkati semua. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita dan arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.